pagi semuanya. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai topik yang cukup penting, yaitu representasi gender dalam pemberitaan kepemimpinan politik dengan studi kasus Ibu Puan Maharani dan Pak Ganjar Pranowo di media online. Bersama saya sudah hadir teman-teman dari kelompok 8. Kita akan mulai dari bulan terlebih dahulu. Bisa dijelaskan dulu apa itu framing dan mengapa penting untuk kita bahas kali ini? Terima kasih Adita. Jadi saya akan menjelaskan framing itu sederhananya adalah cara media memikai atau membentuk sudut pandang terhadap suatu isu tertentu. Dalam konteks ini, kami menggunakan teori Robert Evan yang mencakup 4 elemen. Yang pertama ada define problems, yang kedua ada diagnose goals, yang ketiga ada make moral judgment, dan terakhir adalah suggest remedies. Media sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi publik, dan framing yang digunakan bisa berbeda, tergantung siapa tokohnya. Dalam kasus ini antara Pak Ganjar Pranowo dan Ibu Puan Maharani. Wow, cukup menarik ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas dulu nih dari sisi Pak Ganjar Pranowo. Hilda, bagaimana framing media terhadap gaya kepemimpinan Pak Ganjar? Baik, Pak Ganjar sendiri sharing framing sangat positif. Media menggambarkannya sebagai pemimpin yang proaktif, turun langsung ke lapangan saat pandemi, dan sangat komunikatif tentunya. Gaya kepemimpinan Pak Ganjar sendiri digambarkan sebagai transformasional, situasional, interaksional, dan karismatik. Dia berusaha naik sepeda keliling kampung sambil sosialisasi protokol kesehatan. Begitu menciptakan citra pemimpin yang rakyat dan inspiratif. Wow, selanjutnya mungkin kita akan lanjut kalau Ibu Puan Maharani nih, bagaimana? Apakah framingnya serupa juga? Menurut saya ini yang enggak juga ya, karena media memiliki keberhasilan Ibu Puan untuk mendorong maju demokratis. Tapi framingnya lebih simbolik, bukan intervensi. Representasi perempuan, pemimpin yang berani mengambil kompromi di tengah aturan dan berpihak pada keadilan. Meskipun karena alasan strategis, media tetap membukanya dengan beban moral dan nilai sosial. Seperti ini adalah simbol perjuangan perempuan, bukan hanya pemimpin yang efektif. Di sini saya ingin menambahkan sedikit, ini menunjukkan adanya bias representasi gender dalam media tokoh laki-laki seperti Pak Ganjar di-framing berdasarkan aksi nyata dan efektivitas. Sedangkan tokoh perempuan seperti Ibu Puan Maharani lebih banyak dibingkai lewat simbolisme dan identitas gendernya. Ini mencerminkan konstruksi sosial kita yang masih melihat perempuan di politik sebagai pengecualian atau simbol moral, bukan sebagai aktor politik yang terjadi. Sangat menarik ya, sahabat. Jadi walaupun Ibu Puan dan Pak Ganjar sama-sama menunjukkan gaya kepemimpinan yang cukup kuat dan sama-sama strategis, representasinya berbeda ya Kak ya? Betul banget ya. Temuan kami juga menyimpulkan kalau sebenarnya framing itu belum sepenuhnya netral. Representasi gender masih sangat mempengaruhi narasi media terhadap tokoh-tokoh politik seperti Ibu Puan dan Pak Ganjar tadi. Dan akibatnya masyarakat juga bisa aja menilai pemimpin ini bukan dari kinerjanya aja, tapi dari media yang menggambarkannya. Dan ini tuh bisa jadi berbahaya bagi demokrasi. Dan apakah ada contoh framing negatif terhadap Ibu Puan? Tentunya ada ya, meski tidak banyak. Misalnya ada media yang menyebut dukungan Ibu Puan terhadap Ibu sebagai upaya ini menunjukkan bahwa langkah Ibu Puan tetap dihargai atas padahal ketika laki-laki yang serupa, framingnya bisa netral atau iya sih, dan ini tuh memperkuat pesan bahwa pemimpin perempuan harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mendapatkan lebih legitimasi dan sama. Media kadang-kadang menyoroti hal seperti ekspresi wajah, Ibu Puan yang gatal atau gaya komunikasinya yang kaku, seolah-olah itu lebih penting dibanding strategi legislasi yang sedang dijalankan. Ini sangat membuka wawasan kita semua. Kalau begitu, menurut kalian apa saran bagi media ataupun masyarakat
Menurut saya, media itu harus lebih belajar secara objektif dan menghindari baik bias terhadap basis gender, fokus pada kinerja, kebijakan, dan bukan pada stereotip atau simbolisme semata. Ya bener sih, dan masyarakat itu juga harusnya lebih melek ya dengan media. Artinya tuh kita perlu menyadari bahwa media berita itu bisa aja tidak sepenuhnya netral, dan kita perlu membaca lebih kritis dan tidak menelan mentah-mentah persepsi media. Baiklah, ini sangat luar biasa ya. Diskusi hari ini benar-benar membuka pandangan kita semua tentang bagaimana media bisa mempengaruhi persepsi terhadap pemimpin, terutama dari sisi gender. Untuk semuanya, terima kasih teman-teman untuk analisis dan pendapatnya. Semoga diskusi ini bisa jadi refleksi untuk kita semua dalam memahami politik dan media secara lebih kritis. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. See you. Di 3 cabang kekuasaan ya, legislatif, yudikatif, eksekutif, beliau pernah semua. Saya baru 2, belum pernah di yudikatif, beliau pernah. Jadi artinya ketika kita memitigasi sebuah keputusan yang akan diambil katakan, saya yakin saya bisa berdiskusi dengan beliau. Jadi ketika ada potensi-potensi ini agak sulit, saya pernah memetakan, kalau itu sulit kira-kira bagaimana kita menyelesaikan. 3 hal. Pak Mahfud, kita sepakat, kita salaman, kita akan membereskan atau menuntaskan reformasi. Tentu ada agendanya, setidaknya ada 10 waktu itu kalau nggak salah. Dari apa yang ada itu, regulasi sudah banyak berubah. Mestinya kita baik dong. Kelembagaan dan sistem sudah pernah dirubah. Mestinya juga lebih baik. Nah terakhir aktor. Apakah aktor yang akan melaksanakan itu cukup punya komitmen tinggi, integritas tinggi, ini yang mesti kita siapkan. Maka ketika kemudian kita akan memitigasi, saya kira Pak Mahfud akan menjadi partner yang enak. Pak, secara yudikatif, prakteknya seperti apa? Beliau kan kalau ngomong soal mafia hukum, belak-belakan kan. Pengacara, jaksa, hakim, kepolisian, partai politik, kekuasaan dan sebagainya kan beliau buka. Dan saya suka yang seperti itu. Untuk dibuka, untuk mengingatkan. Gitu. Sehingga kita tidak akan berpura-pura. Itu ada pada beliau. Sehingga kalau mungkin, Mas Ganjar ada sungkannya. Udah ini Pak Mahfud yang ngomong. Gitu. Atau sebaliknya barangkali Pak Mahfud menyampaikan, ini Presiden mesti ngomong. Oke Pak, kita mitigasi berdua ya. Kita akan bicara dengan para tokoh-tokoh. Kita akan sampaikan. Apa ya? Selfie. Nah, iya toh. Kalau aku mau selfie, pasti pengikutku oke. Kenapa? 1, perempuan. 2, cantik. Baru 2 aja udah ditepokin. 3, karismatik. Nah. 4, apa nih? Pintar. Oh, aku tahu-tahu ketiban profesor aja 2. Apa nih? Doktor honoris causa 9. Masih nunggu nih 5 karena pandemi. Aku dewe sampai garuk-garuk kepala. Iki goro-goro apa toh yo? Terus ini salah satu pengamat apa ku namanya? Ekonomi politik CNBC ngasih saya ini award
Kamu tahu nggak sih ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Lah kan udah punya pemimpin yang mestinya ada pertanyaan. Pemimpin masa depan yang ibu harapkan itu seperti apa? Hai, aku bilang, kok lu nggak ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada deh. Gitu, enggak.